Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada penghujung bulan Agustus ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, sebagaimana saya sebutkan tadi, kita sudah tiba pada penghujung bulan Agustus ini. Itu berarti kita telah tiba pada menyelesaikan dan diberikan Tuhan anugerah sampai bulan Agustus ini. Itu menunjukkan dari bulan Januari kita berdoa kepada Tuhan biar Dia menyertai kita menjalani sepanjang tahun ini, dan 8 bulan tidak terasa kita telah melewatinya dengan pemeliharaan Tuhan. Dan kita berharap di esok hari bulan yang baru, bulan September, Tuhan berikan kembali kepada kita untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Berhubungan dengan melanjutkan perjalanan kehidupan Bapak Ibu, sering sekali kita diperhadapkan dengan yang namanya kekhawatiran hidup. Benar Bapak Ibu? Mari kita ingat kembali, mungkin kita memiliki kekhawatiran hidup ketika kita memasuki tahun yang baru 2022 ini di bulan Januari, bagaimana nanti kehidupan kami, bagaimana nanti makanan kami, bagaimana nanti kesehatan kami, dan lain sebagainya. Banyak perenungan atau banyak pertanyaan. Tapi sampai bulan yang ke-8 ini, semua kita harusnya menyaksikan Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan itu tiada henti kepada kita. Itu menunjukkan bahwasanya harusnya setiap orang Kristen yang percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus Kristus Bapak Ibu, harusnya tidak memelihara kekhawatiran di dalam hidupnya. Maka firman ini mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Menunjukkan Bapak Ibu bahwasanya dengan kekhawatiran kita tidak dapat melakukan apa-apa. Atau bahkan kekhawatiran itu dapat kita katakan kekhawatiran itu tidak berguna, tapi sering sekali melekat di dalam diri kita. Benar Bapak Ibu? Kekhawatiran itu tidak berguna. Dengan kekhawatiran dan kegelisahan, kehidupan manusia tidak dapat diperpanjang Bapak Ibu. Dengan kekhawatiran dan kegelisahan, umur manusia tidak dapat diperpanjang. Dan kalau boleh kita secara medis mengatakan, disebutkan bahwasanya khawatir itu memakan kesehatan atau bahkan memperpendek umur. Lalu ketika itu kita ketahui, kebenaran itu kita ketahui, lalu mengapa kita selalu hidup dalam kekhawatiran? Memang tidak mudah untuk mengatakan tidak khawatir. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita menyadari kita adalah manusia yang terbatas. Kita memiliki kekhawatiran, ketakutan tersendiri akan masa depan kita, akan harga diri kita, akan keluarga kita, dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang yang percaya, sekalipun kamu direndahkan, sekalipun kamu disepelekan, sekalipun kamu saat ini memiliki keterbatasan secara ekonomi, sekalipun kamu memiliki direndahkan dari strata sosial, masyarakat, dan orang-orang lain memandang kita dengan sebelah mata, Tuhan mau katakan kepada kita Bapak Ibu, Tuhan selalu bersama kita. Mungkin saja kehidupan kita memiliki pergumulan, tetapi kita memiliki Yesus Kristus. Itu kebenarannya Bapak Ibu. Dengan kekhawatiran, kita tidak dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidup kita. Sehasta itu apa ukurannya Inang? Satu hasta itu yang saya baca, satu hasta itu adalah 46 cm.
Atau bahkan ketika kita khawatir, kita nggak bisa menambahkan perjalanan hidup kita 46 cm ke depan. Itu menunjukkan Bapak Ibu, kekhawatiran itu tidak menghasilkan apa-apa. Maka saat ini ketika kita mengalami kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, ketakutan, Bapak Ibu mulai sekarang ingatlah, itu tidak akan memberikan apa-apa. Jadi jikalau kamu saat ini sedang dalam khawatir atau tergoda untuk khawatir, lipat tanganmu, berdoa kepada Tuhan, serahkan seutuhnya kepada Tuhan. Karena orang-orang yang tegar hati, yang mungkin selalu membuat kekhawatiran dalam hidup kita, dapat dilembekkan oleh Tuhan. Atau ketika kita mengetahui keterbatasan kemampuan kita untuk mencapai kehidupan kita, Tuhan dapat memberikan kita makanan yang secukupnya. Kesehatan kita boleh ditambahkan oleh Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kehidupan kita yang hidup di dalam Yesus Kristus tidak harusnya menghidupi dalam hidup khawatir, tetapi percaya pada pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, dalam Yesus Kristus Engkau mengingatkan kami melalui firman ini supaya kami tidak terlalu khawatir dalam hidup kami akan anak-anak kami, atau bagaimana masa depan mereka, bagaimana masa depan keluarga, atau bahkan rumah tangga Kristen yang saat ini yang tidak harmonis, apakah ini dapat berjalan atau tidak. Atau Tuhan, banyak cita-cita yang mungkin silih berganti dalam kegagalan demi kegagalan, atau bahkan Tuhan seolah-olah tidak dapat melihat titik terang dalam kehidupannya. Saat ini kami berdoa Tuhan, buat setiap pendengar renungan harian ini, atau setiap orang yang sedang mengalami kekhawatiran di dalam kehidupannya, atau bahkan sampai stres atau depresi, tolonglah mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka bersandar pada pemikiran mereka sendiri. Jangan biarkan mereka bersandar pada pengertian mereka sendiri. Yakinkan hati dan pikiran kami, Engkau pasti menolong Tuhan. Engkau pasti kuatkan, Engkau pasti menemani kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Bapa. Berkati bangsa dan negara kami supaya kami tidak khawatir akan kebenaran dan keadilan yang terjadi di negara kami ini, bahwa penegak-penegak daripada kebenaran itu akan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di lingkungan di mana kami berada, biar kami dalam damai sejahtera. Biarlah kasih-Mu tetap tinggal di dalam kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.